gue kepengen cerita bagaimana gue hampir aja menghabiskan uang 15 juta, namun bisa tertolong dengan jurnal. Jadi, gue yakin kalau misalnya kita melakukan usaha, pasti ada masa-masa momen dimana kita kepengen mengupgrade barang yang kita miliki. Contohnya untuk kasus gue YouTube, gue kepengen upgrade mungkin laptop gue. Soalnya gue kepengen bisa ngedit video gue. Mic gue soalnya ternyata mic gue tidak kondenser. Makanya bisa kadang-kadang knalpot di luar bisa terdengar. Hal-hal seperti itu gue tulis semuanya yang gue butuhin tuh apa aja. Laptop baru, kamera baru, mic baru. Pokoknya listnya banyak banget sampai gue kayak bingung. Sebenarnya tuh gue perlu beli apa sih untuk meningkatkan kualitas video gue, atau nggak biar gue mungkin kalau misalnya rekaman akan ngerasa lebih nyaman. Terus gue pikir, oh ya Fen, kenapa gue nggak jurnal aja? Kenapa gue nggak coba utarain dalam jurnal gue? Kenapa gue perlu beli barang-barang yang gue sebutin itu? Gue pertama mention PC gue, karena gue kepengen punya performance yang baik, rendernya cepet. Habis itu gue juga bisa mungkin live streaming. Namun setelah gue jurnal, gue berpikir kayak, Raven, tunggu sebentar. Untuk lu live streaming, itu sebenarnya bisa lu dapetin dari HP lu doang. Temen gue bilang, lu nggak tahu berapa banyak orang yang saat ini streaming dengan menggunakan HP-nya dia. Iya juga ya, gitu. Untuk mic ini, kalau misalnya knalpot itu lewat, memang kadang suka masuk ke dalam audio. Namun setelah gua sadarin, ternyata itu datangnya dari otak gua. Dan gua ternyata sadar, itu tuh tergantung dari topik yang gua bawain. Itu bener-bener mungkin kelihatannya nggak ada hubungannya ya, tapi ketika gua sadar bahwa topik gua ini kurang menarik, makanya gua ngerasa suara-suara gangguan itu mempengaruhi gua ngomong. Itu sama aja contohnya kalau misalnya kalian setengah hati dalam melakukan pekerjaan kalian bakal bersungut-sungut. Kalian akan ngerasa malas-malesan. Jadi gue ngerasa tujuan gue untuk membeli mic baru itu sebenarnya gak ada hubungannya dengan perasaan gue yang kadang stres dengan suara knalpot. Dengan gue sadari sebenarnya akarnya dari mana, dan itu ternyata topik yang gue bawain itu mengubah segalanya. Sekarang, tadi barusan aja gue ngomong, itu ada orang batuk, ada motor lewat. Gue bisa aja stres, gue bisa aja depresi, kesel banget gitu ya. Aduh, soalnya gue pernah rekam video, gue bener-bener capek, gue kepengen kesel banget sama diri gue sendiri. Sampai gue pikir apakah gue perlu beli mic baru agar suara itu bisa hilang. Namun itu sebenarnya 50-50 ya. Kalau misalnya gue udah beli mic baru dengan harga 1 juta gitu ya, terus masih kedengaran bunyi motor, bunyi batuk, bunyi apapun itu, terus bagaimana? Terus mic ini akan diapain? Terus mic yang baru diapain? Terus gue bakalan pakai yang mana? Dan hal itu membuat gue ya sebenarnya itu nggak menjawab solusi gue. Ternyata itu bukan jadi solusi atas kekesalan yang gue miliki. Dan setelah gue jurnal gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya gue nggak beli apa-apa. Akhirnya gue nggak butuh apa-apa. Gue nggak butuh PC baru, gue nggak butuh kamera baru, gue nggak butuh mic baru. Semua ini datangnya tuh dari otak gue, dari pikiran gue, mindset gue. Ya mungkin upgrade itu baik, namun menggunakan apa yang kita miliki juga udah good enough sebenarnya. Hanya saja mungkin euforia kepengen punya barang baru. Kadang kan biasanya kayak gitu ya, kita kepengen punya barang baru simply karena kita pengen punya barang baru. Biar kalau misalnya ngelihatin sekitar, wih ada barang baru ini nih gitu, seneng aja ngeliatin barang baru. Namun sebenarnya itu gak esensial, sebenarnya itu kita gak terlalu perluin. Sama juga dengan gue kepengen hampir banget beli PC seharga 15 juta. Gue beli gak ya? Gue beralasan biar gue bisa ngedit video yang lebih bagus, biar rendernya cepet, biar gue bisa live streaming. Itu sebenarnya alasan awal pertama gue. Namun setelah gue jurnal gitu untuk mengenal diri gue lebih lagi,
gue sadar ternyata gue sebenarnya ada pengen game-game yang pengen gue mainin. Dan ketika gue sadar itu, iya ya, sebenarnya itu nggak esensial banget, sebenarnya itu tidak menjadi core utama gue untuk mengimprove YouTube gue. Dan gue sadar ketika gue jurnal juga untuk mengimprove kualitas YouTube gue, yaitu mendengarkan komen kalian. Banyak yang bilang ngomongnya dicepetin, ada yang ngomongnya juga lebih dikerasin suaranya. Terus juga gue harus belajar bagaimana gue deliver pesan gue agar kalian bisa paham. Gue juga harus menggunakan analogi, mungkin juga penyampaian gue. Sebenarnya itu yang menjadi esensi gitu ya, hal pilar-pilar yang penting agar YouTube gue bisa berkembang jauh lebih pesat. Bukan dari mic baru, bukan dari PC baru, bukan dari kamera baru. Gue harap kalian juga bisa menerapkan sisi ini di dalam kehidupan kalian. Sebenarnya itu datangnya dari mana? Akarnya itu dari mana sih? Contohnya, lu pengen punya HP baru. Wih, keren nih, punya fitur ini. Terus akhirnya lu ngerasa lu pengen beli. Kenapa? Karena fitur ini. Namun sebenarnya ketika kalian mungkin jurnal gitu, mengenal kalian lebih dalam lagi, oh ternyata ego gue gitu. Gue kepengen ngebanggain temen-temen gue. Dan kadang itu, dua hal itu tuh bener-bener gak ada hubungannya, jauh banget gitu ya. Gue kasih contoh. Gue kepengen terapin kalian untuk sering melakukan yang namanya 5 reason why. Nomor 1, gue kepengen deh punya pacar. Tanyakan lagi, kenapa? Soalnya teman-teman gue udah pada punya. Tanya lagi, kenapa? Soalnya gue kadang suka ngerasa iri ngeliatin teman-teman yang udah pacaran so sweet. Gue juga pengen ngerasain apa yang mereka rasain. Tanya lagi, kenapa? Iya, soalnya gue kadang-kadang suka lonely, kadang gue ngerasa suka kesepian, kadang gue ngerasa bosan, gue gak tahu mau ngapain, gue kadang-kadang suka relapse, kadang-kadang gue tidak bersahabat dengan diri gue sendiri. Jadi gue kepengen butuh orang lain yang meng-comfort gue. Artinya apa? Kita tuh sebenarnya butuh apresiasi terhadap diri kita. Kita tuh harus belajar yang namanya self-love. Kita juga perlu belajar yang namanya mencari purpose atau tujuan kita. Sekali lagi, ketika kalian melakukan 5 reason of why itu, kalian coba tarik garis dari yang awalnya lu pengen punya pacar dan ternyata lu tuh kurang lack of self-appreciation atau enggak self-esteem lu kurang. Dan di situ tuh lu ngerasa sebenarnya dua hal ini tuh bener-bener hal yang jauh banget. Dan gue berharap kalian bisa menemukan ini. Kalian bisa menemukan inti atau akar perasaan yang mungkin kalian datang. Dan mungkin gue juga kalian akan ngerasa kaget. Oh ternyata gue ngerasain ini karena seperti ini. Oh kenapa gue suka relapse terus? Ternyata gue gak punya skill gue dalam berkomunikasi. Oh gue tuh pengen kurusin badan, tetapi ternyata karena gue dulu suka dibully. Apapun itu, gue harap kalian bisa belajar untuk mengenal diri kalian, lakukan jurnal, dan gue berharap kalian ngerasa kaget ketika kalian menemukan akar itu. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.